Kematian sudah dekat, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong denganku di sini? Mata pria itu menunjukkan ekspresi bingung, saat ini Taiksu dikelilingi oleh benteng tembaga dan besi, bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkan mereka, mereka akan lebih dari cukup untuk merobek dua Xiaoyan berkeping-keping. Cimi, di samping tidak mengubah ekspresinya, meskipun dia tidak tahu dari mana Xiaoyan mendapatkan keberaniannya, karena Xiaoyan tidak takut, dia takut pada bola. Bersiaplah, aku yakin kamu bisa keluar dengan kekuatanmu. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan tiba-tiba berkata kepada Cimi dengan sungguh-sungguh. Cimi tampak percaya diri, dan berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki beberapa gerakan unik, tetapi bisikan tiba-tiba di telinganya membuat Cimi terkejut. Dewa Bintang 8 memang sangat kuat, tetapi melihat dinding besi di sekelilingnya, Xiaoyan itu terlalu tinggi untuk menatapnya terlalu banyak. Aku juga tidak yakin dengan situasi ini. Master tidak punya kartu lain, kan? Wajah Cimi tiba-tiba cemas, dan dia berpikir bahwa kepuasan Xiaoyan barusan hanya berpura-pura setelah sekian lama. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia menatap Cimi dengan marah. Sekarang kamu adalah kartu hall terbesarku. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, ekspresi Cimi tiba-tiba berubah, melihat penampilan Xiaoyan, sepertinya dia tidak bercanda. Cimi berkecil hati, dia pikir dia mengikuti bos besar, saya tidak menyangka bahwa saya adalah bos terbesar, dan saya khawatir situasi ini hanya bisa menjadi pertarungan yang putus asa. Kami masih memiliki kesempatan untuk bergegas keluar ketika kami bekerja sama, tetapi ada begitu banyak dari mereka, kali ini saya khawatir itu akan menjadi nasib buruk, tetapi bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak dapat terburu-buru dan mereka ingin tetap tinggal, maka saya akan menunjukkan kepada mereka kekuatan 8 bintang. Ekspresi Cimi segera menjadi jauh lebih serius, meskipun hatinya penuh penyesalan, sekarang sudah terlambat. Lakukan. Tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Melihat keduanya berbisik, pria berjubah brokat mengerutkan kening, lalu memarahi. Begitu kata-kata itu jatuh, benang sutra merah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiaoyan dan Cimi. Benang sutra merah yang padat itu seperti pasang surut. Di ruang sempit, tidak ada ruang untuk bersembunyi sama sekali. Itu untuk menjarah ke arah yang berbeda, dan membubarkan pasukan mungkin menjadi salah satu dari sedikit cara sekarang. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan melihat sekeliling, berpikir, bahkan jika dia mengundang para senior labu-labu bermata 9 dan semua orang di Lingsu, dapatkah mereka mengatasi situasi saat ini? Xiaoyan tidak punya jawaban. Seperti yang dikatakan pria berjubah brokat, dia dikelilingi oleh lingkungan yang berat. Keduanya tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Cimi benar-benar memasuki keadaan gila. Sosoknya berkembang pesat, dan tanda bintang 8 di antara alisnya berkedip-kedip dengan liar. Dia terjerat oleh benang sutra merah yang tak terhitung jumlahnya, dan sosoknya secara bertahap membesar menjadi 100 kaki di antara para prajurit, sungai dan laut kewalahan. Saat ukuran tubuhnya terus tumbuh, benang sutra merah yang mengikatnya secara bertahap kehilangan keefektifannya. Tubuhnya yang besar mengayunkan tinju dan tamparannya dengan panik, dan bahkan jika dia terkena pukulan atau telapak tangan, bahkan False God Armor tidak bisa melakukannya, menolak kekuatan fisik yang kuat itu. Melihat postur Cimi saat ini, mungkin bukan tidak mungkin untuk merobek garis pertahanan, karena tubuhnya masih tumbuh, dan sosoknya yang ratusan kaki menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, di sisi Xiaoyan, ada juga segel bintang 5 yang bersinar di antara alisnya. Meskipun secara fisik tidak sekuat dewa asli bintang 8 Cimi, Xiaoyan bekerja sama dengan sayap dewa bela diri untuk membuat tubuh Xiaoyan fleksibel dan pendek. Tidak bisa terjebak dalam waktu. Meskipun Taiksu memiliki banyak orang, mereka berdua menjungkir-balikkan seluruh medan perang, tampaknya tidak ada cara bagi mereka berdua untuk menjadi sama. Ying Zuo, bersiaplah untuk bertarung, tidak perlu membuang waktu dengan dua orang ini di sini. Pria berjubah brokat memandang Xiaoyan dan Cimi, alisnya sedikit mengernyit. Ya, Tuan Suki. Pria bernama Ying Zuo adalah orang yang menemukan kecanduan Taiksu sebelumnya. Meskipun dia juga mengenakan jubah brokat,
identitasnya jauh lebih rendah daripada pria yang berbicara dengan Xiao Yan, dan gelar kehormatannya adalah jelas berbeda, tidak dalam perintah, tetapi dalam memanggilnya Tuhan. Setelah Yingzuo mengepalkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, beberapa sosok terbang di belakangnya. Tak satu pun dari mereka mengenakan baju besi dewa palsu untuk pertama kalinya, tetapi baju besi dewa palsu di tubuh mereka muncul saat mereka terbang keluar, total 5 orang-orang tersapu, baju besi Void God di tubuh mereka semua bersinar dengan kilau emas gelap, dan ada 7 kristal merah di dada mereka. Ini adalah armor dewa palsu yang dimiliki Xiao Yan ketika dia bertarung melawan Su Chang, Taiksu Datong paling top, tetapi pada saat ini, 5 orang muncul secara langsung, dan kekuatan pertahanan armor dewa palsu pada mereka jelas tidak pada level yang sama dengan Taiksu lain di sekitar mereka. 5 sosok berubah menjadi Chang Hong, 3 di antaranya terbang menuju Chimi, dan 2 menuju Xiao Yan. Mereka bisa melihat perbedaan kekuatan tempur antara keduanya. Chimi jelas lebih kuat dari Xiao Yan, jadi mereka mengirim 3 orang untuk menghadapi Chimi. Perawakan Chimi telah meroket hingga 1000 kaki, dan perawakannya yang besar itu seperti raksasa. Dengan tangan besar, adalah menangkap lusinan pejuang Taiksu, dan kemudian melempari mereka dengan batu sampai mati. Dalam sekejap, prajurit Taiksu yang dilemparkan olehnya langsung hancur berkeping-keping, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Tepat ketika Chimi membunuh semua arah dan bahkan merasakan sedikit kesenangan, Taiksu di sekitarnya surut seperti air pasang, dan 3 sosok melayang di depannya, masing-masing memegang senjata yang berbeda di tangan mereka, dan baju besi Void God emas gelap bersinar dengan kecemerlangan ilahi, tampaknya ada ilusi dewa yang turun dari bumi. Mereka bertiga tidak berbicara, tetapi kekuatan abadi yang kuat menyembur keluar dari tubuh mereka, dan kemudian senjata di tangan mereka bergetar, dan mereka bertiga secara bersamaan melancarkan serangan dan meledak ke arah Chimi. Ci. Ribuan ledakan membunuh dan menebas. Segel suci Chimi yang besar tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya bisa mengangkat tinjunya yang besar dan memukul mereka bertiga, dalam hal ini, dia hanya bisa gemetar. Saya melihat lubang darah yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Chimi, dan serangan mereka bertiga masih bisa menyebabkan kerusakan pada Chimi, tetapi serangan mereka masih jauh dari cukup untuk Chimi. Keluar, Chimi tampak sedikit kesal, dan meraung seperti guntur. Tinju besar menyelimuti dan pergi, tetapi pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba menyapu kekosongan, langsung memotong ke arah kepalan besar Chimi. Detik berikutnya, tinju dan lengan Chimi yang besar seperti gunung memiliki garis darah yang tak terhitung jumlahnya, dan darahnya menyembur keluar lebih dulu. Segera, seluruh tinju itu hancur, dan seluruh lengannya putus. Tidak. Murid Chimi tiba-tiba menyusut, dia adalah Dewa Bintang 8, kekuatan fisik yang sangat kuat, tetapi pada saat ini salah satu lengannya terputus, kekuatan untuk memotong lengan Chimi akan sangat kuat. Ketika pupilnya tiba-tiba menyusut, Chimi melihat ke arah cahaya dingin, dan melihat sosok dengan baju besi hitam pekat tanpa kristal merah di dadanya, memegang pedang sepanjang 7 kaki dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Menarik. Kupikir dewa asli sudah lama punah, tapi kamu masih bisa melihat mereka hidup hari ini, jadi aku tidak bisa membunuhmu, kamu harus dikurung untuk kunjungan yang lebih baik. Ini sangat berharga spesies. Dengan munculnya sosok ini, Yingzuo dan Suki sama-sama melihatnya, dan setelah melihatnya dengan jelas, keduanya orang itu langsung menangkup tangannya dan menundukkan kepalanya, seolah-olah status orang ini lebih tinggi dari mereka, dan menilai dari kekaguman di mata keduanya, itu bukan hanya status, tetapi juga ketakutan yang nyata dari lubuk jiwa. Tuan muda ke-11, mengapa Anda mengejutkan saya? Serahkan saja keduanya kepada kami. Suki berkeringat deras saat ini, dan dia bahkan tidak berani menatap pria yang memegang pedang panjang ketika dia berbicara, seolah-olah dia takut untuk bergerak, sebuah pedang menebasnya dalam sekejap. Kenapa, aku membutuhkan kalian berdua untuk mengajariku apa yang harus dilakukan. Setelah suara Suki jatuh, pria yang memegang pedang itu tiba-tiba menoleh, matanya dingin dan tegas, dan rasa keagungan langsung membuat Suki menundukkan kepalanya lagi dan lagi. Jangan berani, jangan berani. Suki tahu bahwa jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan kehilangan kata-katanya, jadi dia tidak berani berbicara lagi.
Dan Chimi, yang lengannya telah dipotong, menumbuhkan lengan baru hampir bersamaan, dengan kecepatan yang akan menghancurkan segalanya. Sejenak pada pria itu, dia lebih melihat pedang panjang di tangan pria itu. Jelas bukan kekuatan pria itu kuncinya, yang benar-benar kuat adalah pedang panjang yang dipegang pria itu. Pedang abadi 7 depan. Chimi berkata dengan suara yang dalam, sepertinya dia mengenali pedang panjang di tangan pria itu. Pedang ini pernah memiliki hubungan di dunia tanpa batas. Itu adalah klan pedang peri kuno yang berdiri di altar pengecoran pedang di puncak gunung sebagai harta karun klan kota. Dicuri, sial. Chimi melihat di pedang abadi 7 depan di tangan pria itu, dan jika dia melihat dengan hati-hati, dia dapat menemukan bahwa ujung pedang panjang ini memiliki 7 warna berbeda, dan seluruh ujungnya terbuat dari 7 warna berbeda. Xiaoyan juga tidak optimis. Dua pejuang Taiksu dengan 7 kristal merah terus-menerus menampilkan keterampilan bertarung yang kuat melawan Xiaoyan. Itulah kuncinya. Taiksu yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran, sementara Xiaoyan dan Chimi seperti gladiator, terjebak dalam keadaan sulit. Menang atau kalah berarti tidak ada harapan hidup. Chimi berpikir dalam hatinya bahwa itu adalah nasib buruk. Dia berpikir bahwa mengikuti Xiaoyan paling banyak akan menjadi preman, setidaknya dia tidak boleh menghadapi terlalu banyak. Yang tidak diharapkan Chimi adalah bahwa dia tidak hanya akan menghadapi situasi putus asa krisis hidup dan mati, tapi dia juga akan datang begitu cepat. Faktanya, Chimi tidak meledakkan kekuatan aslinya, kekuatan Dewa Asli Bintang 8 secara alami lebih dari itu, karena Chimi sedang menunggu, jika Xiaoyan benar-benar ditangkap oleh Taiksu, mungkin dia memiliki harapan untuk melarikan diri, meskipun sangat ramping, tapi masih ada hikmahnya. Saat Chimi sedang berpikir, tiba-tiba perasaan tidak menyenangkan melekat, ia merasa bahwa jiwanya tampaknya secara bertahap dikeluarkan dari tubuh ini, dan secara bertahap kehilangan hak untuk memiliki tubuh ini. Chimi mengerti bahwa ini adalah jiwa Xiaoyan yang menyelesaikan penyitaan terakhir. Tuan, apa yang kamu lakukan? Mata Chimi tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Entah berjuang mati-matian untuk membantuku keluar, atau keluar dari tubuh ini. Xiaoyan tidak ingin berbicara omong kosong dengan Chimi, meskipun Xiaoyan sedang berkelahi saat ini, dia masih bisa mengatakan apa yang Chimi sedang berpikir sekilas. Selama Xiaoyan mau, dia bisa menempati avatar Dewa Asli Chimi dalam sekejap. Meskipun dia mungkin tidak berada di bawah kendalinya, masih belum ada masalah besar dalam waktu singkat. Seluruh tubuh Chimi langsung terguncang, tampaknya tidak mungkin untuk mendayung dalam situasi ekstrim seperti itu, tetapi bahkan dengan kekuatan dewa aslinya yang berbintang 8, jika dia ingin keluar dari tingkat pengepungan Taiksu, itu juga sangat hal yang sulit. Terlebih lagi, saat ini pria Taiksu yang memegang pedang abadi 7 depan tidak mengetahui kekuatannya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melewati level ini, tetapi Chimi masih berteriak dengan marah saat ini untuk menunjukkan sikapnya, bahkan jika dia mengambil langkah besar dicap ke arah pria yang memegang pedang. Menghadapi soul besar Chimi, pria itu bahagia dan tak kenal takut, memegang pedang abadi 7 depan di tangannya, dia melihat bahwa itu berubah menjadi bayangan Dao-Dao, dan langsung bergegas, menempel pada soul besar Chimi dan melewatinya dalam sekejap. Ledakan. Telapak kaki Chimi yang besar tiba-tiba terbuka, celah yang dalam muncul di daging dan darah agung menyembur keluar, tetapi Chimi tidak mundur, dan saat pria itu menstabilkan sosoknya, matanya membelalak. Itu adalah Yining, tendangan ini adalah tipuan, Chimi sudah menduganya, jadi telapak tangan berikutnya adalah kuncinya. Kota Ki dan darah yang kuat. Tekanan menyapu pria itu, sehingga pria itu mandek, dan stagnasi inilah yang membuat pria itu tidak bisa lepas dari telapak tangan Chimi. Telapak tangan besar itu meraung, dan pria itu dicubit di telapak tangannya oleh Chimi. Kekuatan telapak tangan raksasa tadi membuat pria itu mengeluarkan seteguk darah, dan Chimi mencubitnya dengan keras. Sebarkan semuanya, atau aku akan menghancurkannya sampai mati. Chimi mengangkat pria di tangannya, dan melihat pria itu tidak bisa bergerak. Chimi mengerahkan kekuatan lagi dengan 5 jari, dan pria itu memuntahkan lagi setelah mengambil seteguk besar darah, Taiksu yang mengelilinginya tiba-tiba menyebar, memberi jalan ke jalan.
Pergi. Meskipun Qimi berteriak pada Xiao Yan, saat ini Xiao Yan masih diperangi oleh kedua Taisu itu. Ketika dia mendengar suara Qimi, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan segera mulai pergi dengan kecepatan penuh. Tapi Taiksu dan yang lainnya terpisah, tapi di belakang para pejuang Taiksu ini masih ada Dewa Taiksu yang sangat besar, mereka membentuk tembok tembaga dan tembok besi, melingkupi sekelilingnya. Katakan pada mereka untuk menyingkir, kalau tidak. Qimi mengerahkan kekuatan dengan 5 jarinya lagi, dan dia bisa merasakan bahwa tulang-tulang seluruh tubuh pria itu di telapak tangannya hampir hancur olehnya, dan darah menyembur, keluar oleh yang terakhir dicampur dengan organ internal yang rusak. Sebelum Qimi selesai berbicara, merasakan sakit di telapak tangannya, dan Immortal Seven Front Sword langsung menerobos telapak tangannya dan bergegas keluar, menyaksikan Immortal Seven Front Sword akhirnya mendarat tidak jauh, tangan sosok Qimi tertegun. Saya meremehkan Anda. Saya tidak berharap Anda menghancurkan tubuh saya. Ini dapat dianggap sebagai pekerjaan tingkat atas saya. Anda harus memikirkan bagaimana membayar saya kembali. Pria itu memegang Qifeng Immortal Sword. Qimi adalah tertegun sejenak. Jika sosok di telapak tangannya sudah tidak ada lagi, dia bahkan akan mengira itu adalah halusinasi. Bahkan jika itu adalah tiruannya, tidak mungkin persis sama, tetapi sekarang orang ini persis sama dalam hal penampilan. Qimi melepaskan telapak tangannya, dan sosok yang terjepit olehnya telah retak, dan darah serta dagingnya telah meledak, hanya menyisakan sedikit vitalitas, dia tidak pulih secepat Immortal, tetapi tidak ada tanda-tanda pemulihan. Yingzuo, Suki, kalian berdua akan menangkap pria itu, dan aku secara pribadi akan berurusan dengan dewa asli ini.